Jemaat dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Marilah bersama-sama kita akan mengawali ibadah istimewa Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita yang ke-75 tahun ini. Bersama-sama kita akan khususkan dan kuduskan kebaktian pada sore hari ini. Kemerdekaan Indonesia diberikan Allah kepada kita melalui para pejuang dengan semangat juang dan kerelaan pengorbanannya. Bersama kita masuk dalam ibadah memperingati kemerdekaan Indonesia dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Saat ku berada di rumah-Mu ini, Tuhan, sungguh ku merasakan besarnya anugerah-Mu. Begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun, aku tak pernah memperjuangkan syukurku kepadamu. Egoku masih membelengguku sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku, kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan ego para pahlawan bangsa ini. Untuk bersatu, mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia. Berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat persatuan.
kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia. Lekatkan jiwa pejuang juga di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami mampu membebaskan belenggu-belenggu penjajah hati dan jiwa kami, agar kami merdeka, bebas, dan lepas. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus 7 ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa Allah mengasihi kita karena melalui anaknya kita benar-benar dimerdekakan. Allah memberi pengampunan kepada setiap orang yang datang mengakui kesalahannya. Jika kita sudah dimerdekakan, baiklah hidup kita seperti orang merdeka. Jika bangsa ini sudah merdeka 75 tahun lamanya, harusnya kehidupan sudah mencerminkan kemerdekaan pula. Namun harus diakui, seringkali kita masih berada dalam perhambaan. Sekat-sekat perbedaan semakin dibangun tinggi dan upaya penyeragaman terlihat jelas. Maukah kita dimerdekakan? Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah ini kita sambut dengan nyanyian Kitung Jemaat 343 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk duduk kembali. Marilah bersama kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh bersama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kami yang ke-75 tahun ini di dalam ibadah yang istimewa. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dan karunia-Mu yang melimpah atas bangsa dan negara kami dan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Allah, kami bersyukur Engkau memberikan kehidupan yang penuh dalam sukacita, kebahagiaan, sehingga kami boleh datang menghadap Tuhan di dalam damai sejahtera-Mu. Bersama dengan keluarga kami datang menghadap Engkau. Berkatilah ibadah kami saat ini. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui sapaan firman-Mu yang kudus. Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada sore hari ini adalah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan syair lagu, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas oleh darah Tuhan Yesus, sekarang saya bebas
bebas, bebas, haleluya. Pertanyaan yang mungkin perlu menjadi perenungan kita bersama, sungguhkah kita bebas? Pada waktu kemarin sempat viral adanya pembebasan bersyarat pada para narapidana, orang-orang yang terhukum. Dan ada yang menggunakan kesempatan ini dengan baik. Tetapi ada pula yang justru mengulangi kesalahannya kembali. Yang mempergunakan dengan baik akan mendapatkan kebebasan penuh, sedangkan yang tidak akan kembali terhukum. Menjadi seorang Kristen bukan sekedar bebas untuk menjalani hak hidupnya sebagai manusia. Bebas berbuat apapun asal tidak mengganggu orang lain atau kepentingan umum. Yang penting saya senang, saya bahagia. Bukan pula sekedar bebas mengekspresikan pendapat dan kehendak, atau kebebasan yang justru memaksakan orang lain menuruti kehendak kita. Bukan itu kebebasan seorang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar untuk membebaskan mereka yang dibelenggu oleh penderitaan. Seorang yang sakit kusta memohon belas kasihan Tuhan supaya ia ditahirkan kembali. Hidup seorang yang sakit kusta memang berat. Selain daripada sakit jasmaninya, ia juga mengalami keterpisahan relasi dari sesamanya. Adakah hidup kita saat ini juga seperti seorang yang sakit kusta? Karena dosa, relasi dengan orang lain menjadi tidak baik. Apa yang dilakukannya baik dalam perilaku, perkataan, ataupun dalam pikiran, dalam kehidupan kesehariannya justru seringkali menjadi batu sandungan. Dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat tidak memiliki hubungan kasih yang baik. Kebebasan seorang Kristen adalah hidup baik dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kita belum mampu menjalaninya, itu berarti kita belum bebas. Demikian pula yang dialami oleh seorang hamba dari seorang perwira Romawi di Kapernaum. Oleh karena iman seorang perwira Romawi kepada Tuhan Yesus, maka hambanya yang sakit disembuhkan, meski ia bukan bagian dari umat Allah. Namun imannya yang begitu besar sungguh membawa berkat kesembuhan bagi hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bekerja di sebuah perkantoran yang besar bercerita tentang kehidupan di tempat kerjanya. Ia katakan justru orang Kristen itu malu-maluin, sering bertindak arogan, otoriter, sok pandai, sok meremehkan orang lain, dan sombongnya minta ampun. Tapi ia heran orang yang beda keyakinan justru hidupnya punya kasih dan kebaikan. Bila itu sungguh terjadi, maka sesungguhnya ada masalah dalam kehidupan orang-orang Kristen tersebut. Jika kita seorang Kristen punya iman, maka hidup kita punya kasih dan kebaikan. Sangat disayangkan bila ada orang Kristen justru tidak bisa menjadi teladan yang baik dan tidak punya kasih. Saudara yang terkasih, melalui tema kemerdekaan negara hari ini mengajak kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa
dengan kita mampu hidup bersama dalam keberagaman dan kemajemukan, dengan hidup dalam kasih dan kebaikan. Kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, memberikan talenta dan kemampuan kita sepenuhnya untuk bangsa ini, sehingga melalui karya, pengabdian, dan pelayanan kita bisa menjadi teladan yang baik bagi semua orang, dan tentunya untuk kemajuan kehidupan bersama. Jadilah seorang Kristen yang bebas untuk berbuat kebaikan dan kasih untuk semua orang. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita dasarkan melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kumpulkan persembahan ini dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 337 bait 1 dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengaturkan doa
penutup persembahan, dan nanti kita akhiri bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih dan rahmat, Engkau yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan hidup bagi kami manusia untuk menikmati segala pemberian-Mu di bumi tercinta ini. Dan sungguh kami mensyukuri berlimpahnya berkat-Mu atas tanah, air, dan segala yang ada yang boleh kami nikmati. Namun kami justru seringkali mempergunakan kesempatan ini untuk merusak dan berbuat dosa atas alam dan manusia. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami serahkan bangsa dan negara kami yang sedang merayakan hari kemerdekaannya ke-75 tahun. Kiranya melalui peringatan ini makin menyadarkan kami sekalian untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan hidup yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan sesama. Tolonglah bangsa ini untuk bisa terbebas dari ancaman virus corona, ancaman pihak luar, atau ancaman disintegrasi bangsa, sehingga bangsa yang besar ini bisa makin maju, makin satu, dan makin sejahtera. Kami serahkan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, ya Allah. Kiranya melalui kehidupan ini kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, khususnya di tengah kehidupan bersama kami dalam kemajumukan dan keberagaman, sehingga melalui kehidupan kami berkat-Mu tercurah untuk sekalian saudara kami yang membutuhkan uluran kasih, mereka yang menderita dan kesusahan. Tolonglah kami untuk terus mampu mewartakan kasih ini, supaya damai sejahtera-Mu nyata atas hidup bersama ini. Inilah bangsa dan negara kami. Darah yang tertumpah untuk memperjuangkan kemerdekaan tidak akan pernah sia-sia. Sebab kami penerus bangsa ini akan terus berjuang demi kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik, dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat hidup yang pantang menyerah, semangat belajar untuk meraih masa depan, semangat menjalani kehidupan dengan iman. Terimalah ya Tuhan bakti dan sembah kami ini. Saat ini kami mau serahkan persembahan syukur kami atas segala kenikmatan dan kelimpahan hidup yang telah kami peroleh. Kiranya persembahan syukur ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kuduskan dan sucikanlah ya Tuhan persembahan syukur kami. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah roh-Mu dan berkat-Mu yang akan terus menyertai setiap perjalanan, karya pelayanan kehidupan kami jemaat-Mu. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur dan syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhirinya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.